Kita masih di surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyadhaku qalila walyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Mereka orang-orang munafik yang banyak ulah merepotkan baginda Nabi dan merepotkan sahabat Nabi. Di dalam peperangan gembosin, melemahkan semangat pejuang. Kalau dalam keadaan aman, dia berkomunikasi dengan musuh. Akhirnya musuh menjadi semakin berani kurang ajar kepada umat Islam. Di saat bersama orang mukmin, orang Islam sendiri, merendahkan. Jika ada orang berbuat baik, dibilang kebodohan dan tidak ikhlas berbuat baiknya. Kalau ada orang fakir berbuat baik, dianggap ini enggak bernilai, tidak bisa berkomentar yang baik. Dia akan selalu menjadi duri di dalam tubuh kaum muslimin, di dalam tubuh, dalam daging kaum muslimin. Dalam perkumpulan umat Islam, dia akan selalu membuat kegelisahan dan enggak bisa dipangkas. Kalau dibunuh akan menjadi sebab musuh-musuh Islam berkata umat Islam membunuh saudaranya. Dibiarkan jadi penyakit, serba salah. Tapi itulah keberadaan orang-orang munafik. Di setiap masa pun seperti itu. Dan jika pada zaman Nabi ada baginda Nabi ada orang munafik, tentu di zaman setelahnya juga ada munafik-munafik. Dia lebih cinta kepada orang di luar sana, tapi kepada umat Islam tidak ada sayang dan cinta. Makanya dalam satu hadis Nabi menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tolak ukur standar nilai iman yang ada di dalam hatimu itu adalah jika engkau mencintai saudaramu, mencintai untuk dirimu sendiri. Kalau orang munafik enggak ada itu. Tapi tanda iman kita itu kalau ada Allah beri di hati kita rasa peduli kepada sesama kaum muslimin untuk kita berbuat baik kepada mereka. Baik kebaikan yang sifatnya hissi, zahir, atau kebaikan yang sifatnya batin. Kebaikan yang sifatnya zahir akan mudah kita membantu mereka dalam bantuan-bantuan materi. Kalau dia fakir kita bantu dengan keuangan, bantuan-bantuan zahir. Dan kerinduan untuk memberi mereka bantuan batin. Kita tidak rela jika ada seorang mukmin melakukan sebuah kesalahan. Hatinya terbakar, sedih dan sakit, lalu tergerak anggota tubuhnya untuk bisa membawa orang ini dalam keselamatan. Sehingga bersemangat untuk mengarahkannya, mendidiknya, menasihatinya, membimbingnya. Itulah orang beriman. Akan tetapi orang munafik enggak punya itu semuanya. Bahkan inginnya mereka itu keluar dari Islam. Dan hati-hati, di setiap masa ada orang munafik. Menjadilah ahli imannya, jangan menjadi munafiknya, na'udzubillah. Dan terus begitu orang munafik. Sampai suatu ketika membuat sebuah kebaikan. Seolah-olah kebaikan, ternyata bungkus saja. Di dalamnya adalah segala bentuk kebatilan, keburukan. Buat masjid. Siapa yang mengatakan buat masjid itu jahat? Masjid tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau di hari ini ya program-program keislaman, apakah web islami, situs islami atau grup islami dan sebagainya, tapi di dalamnya tidak ada nilai Islam. Masjid, dibuat masjid. Tapi ternyata di masjid tersebut adalah dibantu oleh musuh-musuh Allah. Yahudi ikut campur. Tapi dia tidak gratis. Bantuan yang diberikan harus diganti. Dengan cerita tentang informasi keadaan umat Islam dan sebagainya. Akhirnya betul. Tanpa disadari umat Islam sendiri berbicara menfitnah umat Islam. Menfitnah umat Islam yaitu berkenaan tentang kelemahan-kelemahan Islam yang sebetulnya tidak pernah ada. Dijadikan bahan diskusi yang diolok-olok umat Islam. Ini pada zaman itu. Di masjid diskusinya.
Di masjid diskusinya untuk merongrong Islam. Maka masjid itu akhirnya dihancurkan Nabi yang disebut dengan masjid Dirar. Masjid dihancurkan Rasulullah. Karena di dalamnya adalah kehancuran. Di hari ini pun juga demikian, ada perkumpulan-perkumpulan atas nama Islam. Tapi merongrong umat Islam, menghancurkan Islam, merendahkan Islam, menjadikan musuh Islam semakin berani kepada Islam. Na'udzubillah. Ada Islam mengacu, Islam tidak berpegang dengan ajaran ulama-ulama. Dulu dia berpikir malah kiblatnya adalah orang yang tidak pernah sujud. Kelompok yang mengaku Islam kekagumannya dengan pemikir-pemikir yang tidak Islam. Akidahnya diambil dari orang yang tidak pernah sujud. Bahkan banyak di antara mereka pun keluaran dari sekolah-sekolah yang dibimbing, diajari oleh profesor-profesor Islam yang tidak Muslim. Dididik di sana kembali ke Indonesia, muncullah orang-orang semacam itu. Nah, ini makanya nanti yang dihantam adalah Islam melalui kisah bagaimana waris. Kok ada 1:2, hak cerai kenapa hanya laki saja, poligami, macam-macam, hanya gitu-gitu yang dibahas. Padahal di dalam Islam tidak akan pernah ada masalah yang demikian itu. Karena sudah sangat jelas dan rapi keadilan yang tidak ada tandingnya. Tidak ada keadilan yang sesungguhnya kecuali dari Zat yang maha adil. Akan tapi begitulah orang munafik punya ulah. Dan banyak kaum muslimin yang terpesona sehingga kaum muslimin sudah mulai tidak kagum dengan Islam. Dia mulai bergeser dari wilayah keimanan pun mereka akan menjadi orang munafik sama dengan mereka. Ini Islam mengaku atas nama Islam. Sehingga yang diantami nas-nas Al-Quran, ulama. Islam liberal, ngaco. Islam liberal. Dia membicarakan kejelekan-kejelekan Islam yang tidak pernah ada. Fitnah. Dan itu ada setiap masa. Setiap saat ada. Lihat kalau kita diskusi dengan mereka tidak akan bisa. Sesaat mengedepankan akalnya daripada syariat. Macam-macam. Dan mereka alasannya untuk membuat kebaikan dan sebagainya. Kebaikan apa yang dibuat dengan memalsukan data kebenaran? Enggak ada. Bahkan tidak terlintas. Bukan sebuah kerinduan membela umat. Dia hanya berbicara tentang bagaimana berpikir, pemikiran saja yang diolah. Kita perlu amal nyata, penuh kasih sayang kepada orang yang memerlukan. Dan orang memerlukan itu ada memerlukan zahir, bantuan nafkah. Ada yang memerlukan batin, dakwah. Mana ada dakwah dari mereka? Itu enggak ada. Mana ada dakwah mengajak orang untuk baik? Yang mengaku Islam ngaco itu. Enggak ada. Gerakan ke kampung, bagaimana ngajak orang bisa sholat. Wah, dia pemikiran. Itu jiplak pemikiran orang orientalis. Pemikiran orang kafir. Ya itu saja yang didiskusi masalah setaraan gender dan sebagainya. Kita pengen amal nyata. Bagaimana membawa umat kepada kebaikan dunia. Maka dengan zakatnya, dengan infaknya, angkat itu orang fakir. Kalau ini tidak bisa karena kita tidak mampu, maka kita bisa masuk wilayah yang satu lagi. Bagaimana mereka bisa menjadi ahli sujud. Dan itu dilakukan oleh kakek moyang kita dalam berdakwah. Ulama-ulama kita di dalam berdakwah. Di kampung-kampung. Apa yang diajarkan? Sholat, wudhu, mengenal Allah, sifat 20 dan sebagainya. Menghargai orang lain. Gak ada berani mengotak-atik urusan-urusan agama. Gak ada. Indah. Tapi ini orang mengaku Islam tapi ngotak-atik urusan agama. Innalillah. Dan itu ada, jangan dia tidak ada. Dan dia sombongnya luar biasa. Gak bisa nerima pendapat ulama. Karena menganggap ulama mereka adalah yaitu. Ulama yang tidak pernah sujud, tidak pernah kenal Allah dan Rasulnya. Sampai sanjungan mereka kepada ulama-ulama mereka, tokoh penulis mereka luar biasa. Seperti ada penulis kafir itu. Disanjung bahwa orang Islam pun tidak bisa membuat buku seperti itu. Ajib. Mana Imam Ghazali? Dibuang Imam Ghazali. Yang tulisannya adalah padat dengan ilmu. Bicara falsafah, beliau jagonya. Memangkas falsafah, menghancurkan falsafah. Tidak akan bisa meruntuhkan falsafah kecuali dia ahli dan falsafah. Bicara tentang ilmu tafsir, ilmu usul, ilmu fikih, beliau adalah jagonya. Ilmu bersihkan hati, beliau adalah jagonya. Mana Imam Ghazali kok sampai ada satu orang mengomentari sebuah buku, bahwasanya buku ini tidak pernah ditulis oleh siapapun, oleh seorang yang muslim sekalipun. Begitu hebatnya. Innalillah.
Sudahlah, tidak perlu tahu orang-orangnya. Karena itu bukan urusan kita itu. Dia punya urusan dengan Allah langsung. Kita punya urusan dengan umat. Ayo, itu mengganggu itu. Grup-grup pengganggu semacam itu. Membuat kerusakan di muka bumi. Kita pengen tahu proyeknya, proyek apa sih? Proyeknya hanya membuat keraguan-raguan umat ini. Baik, kita langsung saja. فَلْيَضْحَكْ قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Nah, فَلْيَضْحَكْ ini adalah amr, akan tapi maknanya berita. Dalam Al-Quran ada yang berita isinya amr, perintah. Seperti wal mutallaqatu yatarabbasna, itu adalah khabar tapi maknanya insya. Tapi sini adalah falyadhaku qalilan wal yabku katsiran, artinya apa? Mereka itu nanti akan menangis, akan tertawa sebentar dan akan menangis lama. Orang-orang munafik dan juga termasuk di dalamnya orang kafir yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dia akan menjadi orang yang bisa tertawa sesaat. Saat ini mereka tertawa. Kalau mereka kumpul dengan kelompoknya kaum munafikin, melihat orang Islam itu tertawa, tertawanya tertawa ngejek. Dijawab, oh iya ketawalah sekarang, kamu boleh tertawa. Nanti kau nangis. Di akhirat nangis yang tidak berhenti. Saya digambarkan bagaimana tangis orang-orang munafik nanti di akhirat, tangis. Derai air mata. Yang kalau seandainya digunakan untuk mandi bisa, setelah derai air mata, lalu keluar air mata darah, setelah itu matanya menjadi busuk, balik lagi, dan begitu seterusnya. Falyadhaku qalilan, dia akan menangis, dia akan tertawa sebentar. Boleh tertawa, dia senang saat ini ngejek umat Islam, merendahkan umat Islam. Tapi walyabku katsiran nih, akan menangis dengan tangis yang panjang, tidak ada hentinya. Jazaa'an bima kanu yaksibun, balasan dari apa yang mereka lakukan terhadap umat Islam. Dusta mereka, rong-rongan, makar, tipu daya, penindasan, penghinaan, pelecehan kepada umat Islam akan dipetik nanti buahnya, yang menjadikan sebab mereka yabku katsira, menangis panjang, menangis banyak, yang tidak ada batasnya, tidak ada hentinya. Dan selamanya di neraka orang munafik itu, biarpun dia katanya Islam. Karena apa? Kafir batin. Dan ingat, wahai Muhammad, ini Rasul Allah, fa in raja'aka, kalau Allah mengembalikan kepadamu, Allah mengembalikan kepadamu dari peperangan, sudah selesai, ila ta'ifatin minhum, kemudian berkumpul dengan mereka. Ini kisahnya kan orang-orang munafik, rombongan munafik itu kan waktu Nabi perang. Di saat Nabi berperang, mereka kan minta izin dengan banyak alasan untuk tinggal di rumah. Maka Allah memberikan peringatan kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, kamu kalau sudah pulang dari peperangan, awas, kumpul lagi loh kau dengan mereka itu. Waduh. Kau kumpul dengan mereka, awas. Fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum, kalau kamu kembali nanti, lihat, kamu ketemu dengan kemarin pendusta yang bersumpah, katanya punya udzur, padahal dia berbohong, hanya mereka nggak mau perang karena mereka munafik, yang dibuka oleh Allah identitas mereka, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu, awas wahai Muhammad, kau akan pulang setelah berperang ini, akan ketemu dengan mereka ini, si munafikin itu. Kemudian di saat ada peperangan yang lain, mereka fasta'dzanuka, karena setelah adanya turun ayat-ayat tentang kemunafikan mereka itu, sudah mau orang pada memandang mereka dengan pandangan beda. Karena munafik, setelah dibuka identitas mereka, orang kan pada tahu. Maka lagi-lagi, kalau zaman ini orang munafik nggak dibuka oleh Allah, dibukanya nanti di akhirat. Kita pun juga tidak tahu, makanya kita tidak memastikan. Akan tapi kita hanya bicara cara pemikiran munafik, kita sebutkan kelompok liberal tadi. Saya tidak menunjuk orang per orangnya, tapi isinya, lihat, isinya merusak Islam. Kalau orang per orangnya, saya serahkan kepada Allah. Isinya, lihat, merendahkan Islam. Sehingga kalau ada orang berjuang membela Islam, dia tertawa, ngapain Islam dibela-bela. Ya orang-orang seperti itu. Bahasanya pun Allah maha kuat kok. Islam kan agamanya Allah. Ente itu siapa membela Allah? Lah ini kan kalimat-kalimat aneh. Membela Allah itu maknanya kita berjuang. Allah tidak perlu dibela. Allah tidak perlu kita kasih rezeki. Kita tidak perlu berderma untuk Allah. Allah maha kaya. Tapi kenapa kita berderma karena Allah dan untuk Allah? Maksudnya apa? Kita berbuat baik untuk hamba Allah agar Allah sayang kepada kita, itu. Nggak paham dengan kalimat itu. Berjuang.
kita membela Allah. Apa sih makna membela Allah? Ya bukan kita membela Allah lalu Allah perlu dibela karena lemah. Oh enggak. Itu justru bodoh. Bahkan ada yang mengatakan ini, tidak tahu kelompok siapa itu. Anak-anak yang mengatakan Allah membela Allah ini orang yang enggak paham syariat. Katanya orang enggak paham syariat, dangkal ilmu agamanya. Yang benar adalah Allah enggak perlu dibela. Dia enggak paham maknanya. Bahkan dia tidak ngerti kalau ulama mengatakan membela Allah itu maksudnya apa. Semua orang yang ngerti ilmu paham. Membela Allah bukan Allah lemah atau kita bela. Membela Allah ini berjuang di jalan Allah. Membela umat hamba Allah. Memperjuangkan hamba Allah. Itu membela Allah. Dari awalnya sudah salah paham, ya pantas saja dia punya kesimpulan yang salah. Oh dia salah paham. Dia tidak mendapat. Makanya ini muncul orang semacam itu. Munafik seperti itu. Nah, di saat terungkap kemunafikan mereka lagi-lagi ingin menutupi dong kemunafikannya. Wah kacau nih. Saya dibilang munafik nih. Pada tahu kalau saya munafik. Makanya paling takut ada ayat turun dia. Orang munafik itu. Lalu untuk menutupi kemunafikan mereka daftar. Ya Rasulullah, nanti kalau ada perang saya tolong ikut ya. Kemarin saya memang ada udzur. Kalau ada perang lagi saya mau ikut ya. Saya izin untuk bisa ikut. Jangan tinggal ya. Wah bahasanya tuh itu. Jangan lupa ya diingetin saya mau perang ya Rasulullah. Tapi orang munafik itu hanya untuk menutupi. Bahkan itu membahayakan. Kalau seandainya di dalam perjalanan perang nanti dia akan menggombosi orang lain. Malah bahaya. Dalam ayat sebelumnya jangan ajak mereka kalau perang. Justru mereka akan merusak umat Islam. Benalu yang harus dipangkas itu sebetulnya. Fasta'dzanuka lil khuruj. Kemudian lihat, awas Muhammad, kamu akan pulang ketemu dengan mereka si munafik itu, lihat. Di peperangan selanjutnya karena dia ingin menutupi kemunafikan mereka akan mendaftar ingin perang bersamamu. Fasta'dzanuka, mereka minta izin kepadamu lil khuruji untuk ikut perang bersamamu. Fakul, jawab wahai Muhammad, lan takhruju ma'iyya. Tidak usah kamu keluar denganku abadan selamanya. Dokum. Kalaupun pergi akan merepotkan, Masya Allah. Kau tidak akan keluar bersamaku selamanya. Walan tuqatilu ma'iyya aduwa, dan kau tidak akan boleh diizinkan. Kau tidak usah ikut berperang bersamaku melawan musuh. Sebab kau sendiri musuh. Nggak perlu lagi kau bersama kami, bersama aku perang melawan musuh. Dan mereka juga bertanya. Dan bahasa lembut Nabi juga diajarkan oleh Allah. Kenapa kami tidak boleh ikut ya Rasulullah? Innakum raditum bil qu'udi awwala marratin. Sekali kau senang duduk di rumah dan tidak mau perang, maka itulah keputusan untukmu. Selagi kau senang tinggal di rumah, ya tinggallah di rumah terus. Innakum, sesungguhnya kalian semua raditum telah senang ridho bil qu'udi, dengan duduk di rumah. Awwala maratin, pertama kali perang kemarin. Faq'udu, maka kalau begitu bersamalah engkau ma'al khalifina, dengan orang-orang yang tertinggal. Bersama kaulah dengan wanita-wanita, orang-orang sakit, orang-orang tua, sudah di rumah saja ya. Selesai, sudah. Sampai kau mati. Dan masuk neraka. Mati beneran Abdullah bin Ubay bin Salul, mati. Kalau mati bagaimana? Ceritanya Nabi Muhammad waktu Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, dia adalah pemimpinnya orang munafik. Anaknya Abdullah ibn Ubay bin Salul, anaknya muslim bener. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu muslim bener. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, itu ayahku. Semuanya tahu kalau itu munafik. Nabi sangat sayang dengan Abdullah ibn Ubay bin Salul. Biarpun bapaknya begitu, memang tidak boleh kita menyambung-nyambungkan. Bapak kafir, anak muslim, nggak ada urusan. Nggak boleh dihubung-hubungkan. Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Nabi juga cinta, sayang. Ikrimah. Ini juga begitu, Abdullah ibn Ubay bin Salul, yang namanya anak dengan bapak. Di saat bapaknya meninggal dunia, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin kau menyolati ayahku. Dan tolong ya Rasulullah, salah satu bajumu berikan untuk aku jadikan kafan buat ayahku.
Namanya anak, biarpun bapaknya bagaimanapun juga harapannya bisa selamat di akhirat. Namanya anak. Anak yang berbakti. Tahu bapaknya nggak benar, tapi tetap juga pengen bapaknya selamat di akhirat. Minta baju jubahnya Nabi, dikasih oleh Nabi untuk menyenangkan hatinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian minta sholat, disolati, dan Nabi menyolati. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab itu nggak enak, ya Rasulullah, ini munafik nih, orang kurang ajar, kenapa kau sholat? Nabi menjawab, aku diizinkan untuk memilih dalam hal ini. Turunnya istaghfir lahum wa la tastaghfir lahum safina maratan. Istaghfir lahum wa la tastaghfir lahum. Kau istighfari atau tidak? Boleh. Cuman masalah tidak diterima itu urusan Allah. Boleh kau istighfari, tidak istighfari. Boleh kau solati. Boleh kau tidak. Aku memilih untuk solati karena demi anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Aku menjaga yang hidup ini. Ternyata setelah itulah, begitulah namanya syariat tasyri', awal datangnya syariat. Di saat Nabi melakukan itu semuanya, Sayyidina Umar gelisah. Sayyidina Umar itu termasuk orang muwafaq yang banyak ide-ide Sayyidina Umar itu dikuatkan wahyu. Sayyidina Umar itu gelisah dengan begitu. Wah, enak ini orang kurang ajar banget si Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa disolati oleh Nabi ya? Jadi Sayyidina Umar itu semangatnya luar biasa. Bukan Nabi tidak ada semangat. Nabi rahmah, kasih, selagi masih ada celah untuk menyenangkan yang hidup, Nabi lakukan. Karena istaghfir wa la tastaghfir lahum. Tidak ada larangan begitu. Allah belum melarang baginda Nabi waktu itu. Bukan Nabi melanggar Allah, tidak. Nabi dengan kasih sayangnya lalu mencoba untuk mensolati. Dan Nabi mencoba berdiri atas kuburnya mendoakan. Kemudian setelah itu turun ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Hei Muhammad, jangan engkau melakukan solat kepada salah satu dari mereka sama sekali selamanya, minhum dari mereka mata yang mati. Baru setelah itu Nabi tidak melakukan solat lagi kepada orang kafir. Orang-orang yang jelas pasti munafik dari wahyu, dikasih tahu wahyu, orang kafir. Nabi tidak melakukan solat abadan selamanya. Wala taqum ala qabri, tidak boleh kau berdiri di atas kuburnya lalu mendoakan. Ini nanti mendoakan orang kafir enggak boleh sama sekali. Sampai baginda Nabi wafat tidak pernah melakukan itu lagi. Itu hanya kisah dulu. Kisah Abdullah bin Ubay bin Salul. Atas permintaan putranya Abdullah ibn Ubay bin Salul. Innahum, jangan, sudah tidak boleh. Maka enggak boleh kita mendoakan orang kafir dengan doa pengampunan, enggak. Dan enggak usah dipaksain. Enggak usah disolati. Innahum kafaru billah. Mereka kufur kepada Allah, tidak punya iman. Kufur kepada Allah. Wa rasulin, kafur kepada Rasulnya. Wa matu, dan mereka mati wahum fasikun, mereka melakukan dosa besar tadi, yaitu kekufuran. Biarkan mereka. Tidak boleh. Salat enggak boleh, doain enggak boleh. Sudah. Orang-orang kafir. Makanya di akhir zaman ini aneh-aneh ya. Doakan orang, kok susah banget doain orang kafir aja, kok pelit banget. Memang Allah jahat banget. Bukan masalahnya itu, masalah mereka itu merendahkan Tuhan kita. Mereka enggak mau. Kalau kita mendoakan, mereka ketawa, ngejek dia. Orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Allah, lalu kita berkata, saudaraku, aku akan mintakan kepada Allah agar kau diampuni. Dia akan mengatakan iya dalam hatinya, ora butuh, ndak perlu saya dengan doamu. Aku ndak percaya dengan Tuhanmu. Sebenarnya dia ngomong gitu, cuman gak enak aja karena basa-basi. Akhirnya bohong semuanya, kita berbohong. Dia berbohong, pura-pura mendoakan. Sementara dia sendiri gak pengen didoakan. Gak minta doa sama sekali. Kalau mereka minta doa kan beriman berarti dengan Allah. Mereka nggak minta. Bahkan kalau kita mintain dia tertawa dia. Makanya janganlah. Ini umat Islam, ada orang Islam kok aneh banget katanya Ustadz. Ngajak mendoakan dia orang kafir, doain. Nggak perlu mereka. Katanya kalau nggak doain kok dolim banget Allah. Nggak, mereka tidak perlu dan mereka nggak mau. Selesai. Kemudian setelah itu dalam masa selesai perperangan, dalam damai, dalam tentram, perang sudah selesai dengan damai, kita hidup bersama orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha, orang di luar Islam. Kemudian kita melihat ada di antara mereka yang sukses usahanya, Masya Allah.
Kadang orang lemah iman berpikir, ini orang kafir saja kok dikasih oleh Allah kekayaan. Waduh, gimana Allah tuh, saya sholat terus tapi melarat. Saya beriman tapi fakir. Dan itu cukup mengganggu. Sebab ada orang munafik yang sukses waktu itu. Sukses, ketenarannya ada, bisnisnya ada, semuanya lengkap, anak banyak. Nah, ini orang-orang kafir pun demikian. Punya gedung-gedung megah, mobil mewah dan seterusnya. Orang-orang lemah iman betul terpesona, tergoda dengan ini semuanya. Bisa saja lemah iman akhirnya aduh. Bahkan ada yang perkataan sederhananya, itu sholat itu enggak sholat aja kaya, saya sholat melarat. Mending enggak usah sholat. Bisa ngomong begitu pada akhirnya. Lemah iman, maka disebutkan di sini dia, wala tu'jibka. Jangan menjadikan engkau terkagum hai orang yang beriman. Ini kembali kepada Nabi Muhammad dulu dan semua pengikutnya. Amwaluhum, harta mereka, wa auladuhum, anak-anak mereka. Sebab kesuksesan kadang dengan harta yang melimpah. Tidak punya anak. Ada punya anak banyak dan dia bisa mendidik sukses urusan dunianya. Ini menjadikan kadang umat Islam ini terpesona. Kenapa spesialis ini ada yang punya ini, ahli ini yang punya orang non-Islam, perusahaan ini yang punya non-Muslim. Ini, umat Islam lemah, rendah. La tu'jibka. Jangan menjadikan kau terkagum-kagum kekayaan yang mereka kumpulkan dan prestasi-prestasi anak-anak mereka. Bukankah kamu punya iman, hai ahli iman, bahwasanya kehidupan tidak hanya sebatas 100 tahun kehidupanmu di dunia. Kita kan punya keyakinan bahwa di sana ada kehidupan yang panjang, bukan 100, berkali-kali, bahkan berkali-kali yang tidak ada batasnya. Bukan 1000 juga, bukan 100.000 tahun, sepanjang masa. Itulah kehidupan yang sesungguhnya, bukan hari ini. Suruh berpikir kita. Jangan terkagum-kagum, itu kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kaya yang kafir itu, yang tidak beriman itu, dia sebatas umurnya dia, atau mungkin bahkan dia masih hidup bangkrut ada. Kalaupun dia hidup terus, ya sebatas umurnya, dia mati selesai akan ditinggalkan. Tapi orang beriman tidak. Dia mempunyai kehidupan yang lebih panjang setelah kehidupan di dunia. Secapek-capeknya orang beriman di dunia itu, maka ketahuilah, sepanjang hidupnya di dunia dia akan capek. Kemudian dia mati membawa imannya, maka ketahuilah, capek di dunia sudah tidak terasa akan, tapi justru menjadikan dia tersenyum senang di akhirat. Karena apa? Dengan capek yang dirasakan ternyata Allah angkat derajatnya. Orang beriman. Jadi orang beriman punya pandangan panjang, jangka panjang, sehingga kesedihan gak mudah datang. Bahkan kalau diberi oleh Allah kekayaan pun dia langsung faham kehidupan bukan sekedar di dunia ini. Ada kehidupan yang lebih panjang, makanya dia banyak berderma, sedekah. Maka orang beriman kalau mati, lihat, di saat dia fakir mati dengan kefakiran, dengan sabar, dia dapat pahala. Yang kaya pun dia banyak berderma karena dia punya harapan hidup yang indah di akhirat nanti, maka dia memetik buahnya, dia berbangga, senang. Tapi ini mereka orang kafir bagaimana? La tu'jibka. Jangan menjadikan kau terkagum ke dunianya yang melimpah itu. Kenapa? Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Allah akan seksa dia di dunia dengan hartanya. Yang lain belum nyambung. Oh, dia enak kok diseksa dengan hartanya, bagaimana? Orang kaya kafir, orang kaya beriman dengan kekayaan yang sama. Dengan kekayaan yang sama. Anggap saja punya duit 10 miliar. Ketahuilah kalau direntet, kesenangan mereka di saat memiliki dunia ini tidak seperti kesenangan orang beriman. Orang kafir kesenangan dengan duitnya 10 miliar itu ya, dia hanya senang punya gedung megah, mobil mewah, terus makan enak dengan anak-anak, selesai. Tapi si yang beriman ini lihat, rupanya dengan harta 10 miliar itu kesenangannya lebih banyak dari dia. Ada mungkin punya rumah sama, dia punya rumah sama-sama senang, oke, mobil senang, keadaan senang. Tapi lebih dari apa? Dia ada sesuatu yang menjadikan dia sangat senang yang tidak didapat oleh dia. Apa itu? Di saat menolong orang lain dia senang, membangun masjid dia senang, ini senang, kesenangannya lebih banyak.
Yang tidak ada di orang yang tidak beriman. Di dunia saja. Sehingga apa? Belum lagi nanti setelah kehidupan di akhirat nanti. Setelah kehidupan di dunia itu kehidupan di akhirat. Orang beriman dengan harta yang sama dengan orang kafir sangat beda kesenangannya. Orang yang tidak beriman maka dengan maksiatnya mereka akan bersenang-senang dengan kemaksiatnya. Tapi sebatas itu. Tapi orang beriman dengan derma sama-sama. Dia bermaksiat, pergi pakai kapal pesiar, membawa anak buahnya untuk berzina bersama, kemudian mabuk di sana dan sebagainya, menghabiskan uang mungkin 300 juta, 500 juta. Dia senang di situ, pulang dengan senang, Masya Allah. Kemudian yang satu lagi, orang beriman 500 juta didermakan untuk masjid, dia senangnya, girangnya luar biasa. Cuman perbedaannya apa di dunia, dia sudah selesai tahun depan, kalau dia nggak bisa ngajak lagi ke tempat maksiat, ya nggak ditoleh sama temannya. Tapi yang bangun masjid ini, lihat masjidnya dipakai orang banyak, senang, 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 senang. Allah. Tapi yang satu lagi dengan 400 juta harus mengeluarkan 500 juta lagi kalau untuk berzina lagi bersama-sama di sana. Nggak bisa, nggak senang lagi. Sedih, dibilang wah nggak berubah, bangkrut, nyungsop segala macam. Tapi yang bangun masjid ini dalam keadaan apapun masih senang dia. Bahkan kalau seandainya setelah itu dia fakir, dia punya bangunan, aku punya pondok pesantren, aku bisa bangun pondok ini, Masya Allah, keluar ulama. Senang kesenangannya di dunia. Dia mah terseksa. Kalau kita cara berpikirnya luas. Kemudian di dunia, watashaku anfusum, dan di saat mati mereka itu, wahum kafirun, mereka kafir. Mereka sedih lagi, lihat waktu meninggal. Semakin banyak harta yang diberikan oleh Allah sebetulnya siksa bagi mereka. Kapan itu? Di saat dicabut nyawanya. Penyesalan yang tidak ada kira. Dia hanya berhayal tapi nggak kecapean. Oh, dia punya, seandainya aku dengan kekayaan yang banyak itu, lalu aku masuk Islam, kemudian aku gunakan untuk kebaikan, alangkah indahnya sekarang. Tapi sekarang tersiksa, disiksa oleh Allah. Penyesalannya semakin sedih. Belum siksa itu yang didapat, belum siksa. Siksa mana nanti ini? Penyesalannya dia. Kenapa? Ternyata hartanya ditinggal, dipakai rebutan. Digunakan oleh istrinya untuk yang haram, untuk anaknya nggak benar. Dia ketahui tuh. Hartanya dipakai untuk yang tidak benar. Dia itu melihat hartanya dipakai bancaan oleh keluarganya. Dipakai anak-anaknya dengan kemungkaran. Dia tahu itu, nyesel dia. Dia mati sudah nggak bisa lagi dia pakai harta itu. Kemudian apa? Dia tidak bisa membawa harta itu karena tidak punya iman. Nggak ada yang dibawa sama sekali. Maka ini penyesalan yang luar biasa di saat dia menghadap kepada Allah SWT. Inilah urusan mereka, orang-orang munafik dan orang kafir. Dia akan menemui penyesalan di atas penyesalan. Memang sepintas dia bisa tersenyum senang. Makanya tadi katakan falyadhaku qalilan walyadhaku walyabku katsiran. Dia senyumnya sesaat saja. Bahkan ketahuilah kalau kita bicara dengan kebiar dunia itu, sehebat-hebatnya orang mengumpulkan dunia pun dia tidak akan bisa menikmati semuanya. Itu orang katanya kaya raya, terlepas mukmin atau bukan mukmin. Urusan kita dengan dunia, kekayaan yang melimpah. Mungkin dia rumahnya megah, rumah saja 1 hektar. Rumahnya 1 hektar dengan taman-taman, ada kolam renang segala macam. Wah, lengkap. Ternyata waktu tidur pun hanya ngambil 1 kamar dia. Bukan semuanya dipakai tidur. 1 kamar pun hanya di pojoknya, di kursi. 1 kamar pun disekat, diambil untuk kasurnya. Di kasurnya dinyempil di pinggir sana. Enggak semuanya dipakai. Makannya pun enggak bisa makan satu baskom, satu timba. Ya makannya hanya segitu saja. Bahkan bisa jadi makanannya pun banyak diatur sama dokternya. Daging enggak boleh, kau darah tinggi, awas ya, tinggi kolesterol, awas ya. Masih hidup dia. Masih hidup dia, enggak bisa semuanya dinikmati. Rumahnya, kamarnya full AC. AC gede-gede, AC canggih semuanya. Kulkasnya gede-gede. Pergi ke dokter bilang, Pak, mohon maaf untuk sementara Ibu, jangan minum yang dingin ya. Kalau tidur jangan di tempat yang sejuk ya. Padahal dia rumah. Akhirnya bangun rumah sebelahnya lagi gede lagi. Baru belum diresmikan, mati dia. Ayo. Itu kan kehidupan kisah kita dengan dunia. Semua dari kita bisa semacam itu. Tapi yang punya iman, ketahuilah apa yang ia berikan di jalan Allah, itu yang akan menyambutnya di saat berada di alam barzah. Datang dan menemaninya, menjadikan dia berani di alam barzah dan dengan penuh kesenangan
Belum lagi akan meringankan langkah, bahkan mempercepat langkahnya di saat di padang mahsyar untuk menyeberang sirat. Amal-amal itu akan menarik, mempercepat sehingga perjalanan mereka seperti kilat, sehingga langsung menuju surga Allah. Nah, ini orang-orang beriman. Tapi yang tidak beriman yang akan tersiksa. Sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga Allah menjaga iman kita. Jauhkan dari kemunafikan. Munafik ini ngeri sekali karena seolah-olah di dunia itu seorang muslim. Tapi enggak beriman mereka. Munafik, naudzubillah. Mereka muslim seolah-olah dia bersyahadat anaknya orang Islam. Tapi di otaknya sudah tidak ada Islamnya. Rongrong Islam, merendahkan Islam, enggak cinta kepada umat Nabi Muhammad. Kalaupun dia baik sama orang kepentingan dunia ini, urusan bisnis oke. Tapi kalau sudah urusan diajak urusan dakwah, urusan ngajak kebaikan, oh enggak kira. Karena munafik dia. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Dari kekufuran. Allah kuatkan iman kita. Allah bimbing kita, diberi hidayah terus sehingga dicabut nyawa kita. Dalam keadaan iman ada bersama kita sehingga kita menjadi hamba yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.